Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, bos. Di sini saya sendiri Royan Firdaus dengan NIM akhir 223. Kemudian teman saya itu Karisma Adiwibowo dengan NIM akhir 175 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir semester pada mata kuliah Text Processing. Di sini kami mengambil judul analisis sentimen terhadap tweetan yaitu Prabowo langsung kerja di Twitter. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang mana kita ketahui bersama di dunia politik Indonesia, kita pasti tidak asing dengan yang namanya seorang Bapak Prabowo. Beliau sudah berkecimpung di politik Indonesia sejak mulai dari tahun 2000, 2004. Dan di situ beliau menjadi calon wakil presiden, namun gagal. Dan banyak lika-liku perjalanan beliau hingga menjabat calon presiden 2 kali, namun juga gagal. Dan akhirnya pada tahun 2024 ini beliau berhasil terpilih menjadi presiden bersama wakilnya yaitu Gibran. Maka dari itu banyak sekali beredar yang menyatakan baru saja menjabat beliau langsung terlihat kinerjanya. Nah, maka dari itu kami membuatlah analisis tentang pernyataan Prabowo langsung kerja. Selanjutnya yaitu manfaat. Nah, manfaat yang dapat kami diperoleh dari analisis ini yaitu yang pertama memperoleh data dari masyarakat mengenai pendapat mereka tentang Prabowo langsung kerja di awal jabatan. Apakah mereka pro atau kontra atau biasa saja. Selanjutnya yaitu memperoleh informasi dari masyarakat terkait kinerja awal Prabowo di awal jabatannya. Sehingga kami dapat tahu bagaimana respon para masyarakat terhadap hal itu. Kemudian juga dapat menjadi acuan pemerintah mengenai kebijakan selanjutnya. Apabila ada kritikan-kritikan bisa menjadi masukan buat pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan tujuan dari analisis kami tentunya mengimplementasikan analisis sentimen naif bias terhadap kinerja Prabowo dalam awal jabatan sebagai presiden. Kemudian saya yaitu menguji kinerja naif bias dalam melakukan analisis sentimen. Jadi kami ingin melihat bagaimana cara kerja naif bias. Kemudian ketiga, mengklasifikasikan sentimen terhadap kinerja Prabowo, apakah itu positif, negatif, atau netral. Dan yang terakhir itu menunjukkan kepada masyarakat mengenai pendapat orang-orang terkait kinerja Prabowo di awal jabatan. Flowchart dari kelompok kami. Yang pertama start, kemudian memulai scraping Twitter melalui beberapa kata atau word. Kemudian kita melakukan pre-processing. Setelah itu kami melakukan labeling. Setelah itu kami melakukan feature engineering menggunakan dua, yaitu TF-IDF dan juga BOE. Setelah itu kami melakukan balancing dataset karena melalui scraping data atau dataset yang kami mendapatkan itu datanya tidak balance. Kemudian kami masukkan ke dalam model klasifikasi naik bias. Setelah itu kami melihat hasilnya. Kemudian selesai. Ini dataset yang kami ambil dari Twitter menggunakan beberapa keyword seperti Prabowo kerja, kinerja Prabowo, tugas Prabowo, dengan timeline sejak 20 Oktober atau dilantiknya Bapak Prabowo sampai dengan 12 Desember 2024 setelah Bapak Prabowo dilantik. Kemudian jumlah data yang kami scrap sebanyak 923 data. Ini yang kami lakukan lowercase untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, kemudian remove URL, remove username, remove punctuation, convert emoticon, convert emoji, normalisasi bahasa alay yang mengubah bahasa alay menjadi bahasa baku, tokenize memisahkan kata menjadi kata-kata individual, kemudian remove stop words, menghapus kata-kata yang tidak memiliki bobot informasi, kemudian stemming, mengubah kata menjadi bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi kata. Semuanya ini dilakukan untuk
mempermudah dalam pemrosesan di komputer. Ini contohnya sebelum dan sesudah. Sebelumnya omonganmu Prabowo yang berapi-api saat jadi rival. Ternyata tak lebih dari sekedar kemudian setelah itu jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian labeling gunakan kamus leksikon. Ini kami mengambil dari leksikon yang disusun oleh Fajri Koto dan Gemala Rahmani Tias. Jadi kalau misalkan popularity score-nya lebih dari 0, maka akan mendapatkan nilai positif. Kemudian kalau popularity score-nya kurang dari 0, maka akan mendapatkan nilai negatif. Namun jika popularity-nya mendapatkan sama dengan 0, maka akan mendapatkan netral. Di sini contohnya kalimat negatif. Karena kata-kata yang ditambahkan, setiap kata itu ada nilainya. Dan tambahkan nilai popularity-nya sehingga mendapatkan nilai negatif. Dan di sini eh, banyaknya tweet positif berjumlah 440, tweet negatif 448, dan tweet netral berjumlah 35. Dan ini visualisasi menggunakan word cloud untuk melihat kata yang paling sering muncul pada dataset seperti ini. Kemudian feature engineering menggunakan TF-IDF dan Back of Word. TF-IDF metode yang digunakan untuk menentukan seberapa penting suatu kata dalam suatu dokumen. Jadi memberikan bobot kepada setiap kata berdasarkan seberapa penting kata itu muncul. Nah, kemudian TF-IDF juga mampu mengidentifikasi term-term yang paling relevan dalam dokumen. Kemudian BOW atau Back of Words adalah model teks yang menggunakan representasi teks yang didasarkan pada kumpulan kata yang tidak berurutan. Jadi BOW ini hanya menghitung frekuensi dalam kemunculan kata di setiap dokumen. Beda dengan TF-IDF, kalau BOW hanya menghitung frekuensi kemunculan kata. Nah, tadi karena di situ datasetnya tidak imbang, yang netral tadi hanya sejumlah 35, sedangkan positif netral sampai 400-an. Kami melakukan oversampling dengan metode SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Jadi menginisiasi kelas netral sebagai kelas minoritas, kemudian oversampling dengan membangkitkan sampel baru berasal dari kelas minoritas tersebut. Jadi kata-katanya kami tambah yang nilai netral. Kemudian setelah itu membuat data frame baru, kemudian menyimpan datanya. Kemudian selanjutnya naive Bayes akan dijelaskan oleh teman saya Ryan. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi naive Bayes, yaitu algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi data yang didasarkan pada teorema Bayes. Ini label yang awalnya berupa string, positif, negatif, netral, dipetakan menjadi angka. 1 untuk positif, 0 untuk negatif, dan 2 untuk netral. Ini ada kesalahan. Jadi label yang awalnya berupa string, positif, negatif, netral, dipetakan menjadi angka. 1 untuk positif, 0 untuk negatif, dan 2 untuk netral. Dan hasilnya disimpan dalam kolom baru label underscore num. Kemudian data dibagi menjadi data pelatihan atau data train dan juga data tes dengan proporsi 80/20, 80 untuk data train dan 20 untuk data tes. Ini itu umum
Banyak yang menggunakan seperti itu karena tingkat efektivitasnya tinggi. Setelah itu, eh, data dimasukkan ke dalam model dan dilatih, serta diprediksi. Akurasi model dihitung menggunakan akurasi skor dan laporan klasifikasi yang mencakup matrik seperti precision, recall, dan advanced score. Oke, Untuk selanjutnya yaitu eh, perbandingan antara FIDF naive bias dan BOW naive bias. Hmm. Keduanya sama-sama menggunakan eh, library, namun kita tahu bersama tadi yaitu FIDF menggunakan nilai dari per kata, itu IDF-nya, sedangkan BOW itu tidak menghitungkan nilai per kata. Jadi ada sedikit perbedaan. Adapun akurasi dari FIDF bias yaitu 0,80, sedangkan dari BOW yaitu 0,58 atau 58% ini bisa dilihat perbandingannya. Kemudian untuk kategori positif, nilai precision yaitu 0,72, sedangkan BOW yaitu 0,54. Kemudian recall-nya 0,71 bandingkan 0,74, dan advance score yaitu 0,72 bandingkan 0,63. Dan pada kategori negatif, ini precisionnya 0,81 bandingkan 0,55, kemudian recall-nya 0,73 bandingkan 0,74, advance score-nya 0,77 bandingkan 0,63. Kemudian kategori netral, precision-nya 0,87 banding 0,84, recall-nya 0,97 banding 0,29, advance score-nya 0,91 bandingkan 0, dari FIDF high bias dengan BO high bias. ini ada confusion matriksnya. Di sini Vision matrix. terlihat perbedaannya antara naive bias dan BOW. Kalau nah, perbedaan penggunaan feature engineering seperti penggunaan TPDF atau BOW yang barusan kami jelaskan itu akan sangat mempengaruhi kinerja model naive bias. Kalau pada proyek ini, hasil dari kedua evaluasinya dapat kita lihat perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan ini disebabkan oleh cara kedua metode mempresentasikan teks dalam bentuk numerik yang dapat dipahami oleh algoritma mesin learning. Jadi karena perbedaan presentasi teks dalam bentuk numerik sehingga menjadi faktor utama kedua algoritma ini atau kedua metode feature engineering ini menyebabkan hasil yang berbeda. Dan ini ada deployment-nya. Ini tampilan utamanya. Kemudian nih implementasinya. Saat ada sentimen atau kata yang negatif, maka akan keluar negatif. Kemudian saat ada kata yang positif, maka akan keluar yang positif. Oke. Kemudian sekarang kami tunjukkan untuk aplikasi kami. Apakah terlihat? Lihat ya. Nah, ini tampilan utamanya. Coba kita masukkan kata mungkin eh, mantap Pak kerjanya, lanjutkan. Dan analisis sentimennya, kemudian keluar hasilnya positif. Seperti itu presentasi dari kami. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.